nawadir syabab ijtihad Islami dengan kader-kader pemuda persis yang menjadi harapan perjuangan yang ke depan dalam sebuah program yang penting, yaitu tahfiz dan Al-Quran yang kedua. Tentu buat kalian telah diperkenalkan tentang tahfiz, salah satu dari manhaj kaderisasi kita yang sudah sejak saya menjabat itu coba di-establishkan, dibangun dengan lebih terstruktur dan lebih baku. Alhamdulillah pada periode Ustadz ini nampaknya terus dilanjutkan dan mungkin lebih diperbaiki lagi sistemnya. Saya di malam ini diberi kesempatan untuk membahas tentang tauhid sebagai dasar ideologi Islam. Memang kalau kita bicara tauhid, ya tentu segala sesuatunya adalah mengacu ke tauhid, karena tidak ada Islam tanpa tauhid, keyakinan. Maka di kalangan Ahlus Sunnah itu disepakati tauhid itu dibagi pada 3 dimensi atau 3 aspek: tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Walaupun kita tentu harus kritis apakah pembagian 3 ini betul-betul sebagai sebuah ketentuan yang bersifat qat'iyah, ataukah itu merupakan intaj al-fikri, artinya produk dari pemikiran para ulama akidah. Sebab kita juga prihatin nanti tauhid dalam teori ini kemudian menjadi salah satu wacana pemisah antara Ahlus Sunnah dengan luar Ahlus Sunnah. Sehingga orang yang tidak bertauhidnya ini rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dianggap bukan Ahlus Sunnah. Ada pemahaman begitu. Tapi kalau kita mencoba menelusuri secara historis, dari mana mulai ada formula rububiyah, uluhiyah, asma sifat ini, kita juga tidak menemukan dasar yang orisinil, apakah di masa sahabat atau di masa tabi'in. Tetapi kemudian ini diklaim sebagai bentuk pemahaman tauhid menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga bahkan ada yang sangat ketat sekali kalau orang tidak membagi begini itu bukan tauhid Ahlus Sunnah. Tapi menarik kalau kita lihat umpamanya Sayyid Qutb, kemudian Maududi lebih cenderung membagi rububiyah, uluhiyah, dan mulkiyah dengan mengacu kepada qul a'udzu birabbin malikin nas ilah nas. Itu kan lebih tekstual. Di situ ada malik, di situ ada ruh, ada ilah. Maka kata beliau al-mustalahat as-salasa fi tauhid, 3 istilah tentang tauhid, mulkiyah, rububiyah. Tapi kemudian itu ditolak kan oleh teman-teman, apalagi teman-teman yang menisbatkan diri ke Salafi sekarang. Tidak boleh menggunakan tauhid itu batil atau bid'ah. Nah, sementara apakah yang 3 ini juga betul-betul qat'i dari nas atau hasil rumusan para ulama? Ini juga perlu. Setahu saya tidak ditemukan rumusan seperti ini secara nas, tapi itu adalah upaya para ulama ketika menghadapi gelombang pemikiran mutakallimin, yaitu para ahli kalam. Kemudian dipopulerkan seperti oleh Ibnu Taimiyah, dipopulerkan, lebih dikonkretkan lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Nah sekarang ini umpamanya tauhid secara teori ini mengalami lagi masa seperti di abad ke-2 dan ke-3 Hijrah, di mana pembicaraan tauhid itu disimpan dalam kerangka polemik teologis, perdebatan akidah, sehingga tauhid itu menjadi wacana teoritis, bukan menjadi wacana praktis. Itu sebetulnya sudah keluar daripada tujuan tauhid itu sendiri.
Karena Rasulullah mengajarkan tauhid bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tapi sebagai dasar gerakan perubahan kehidupan. Nah, di masa pertentangan teologi atau gerakan kalamiah, munculnya aliran-aliran kalam, maka pembicaraan kaum itu terus bergumul dalam masalah perdebatan-perdebatan, sehingga sampai menjadi batasan seorang berakidah kafir, syirik, batasan khawarij, mu'tazilah itu dari ini, terutama di sini asma wa sifat, itu perdebatan yang paling keras antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis dengan Mu'tazilah, Aliyah dan sebagainya. Dan sekarang nampaknya diusung lagi kan sekarang diusung lagi. Kalau orang ditanya Allah di mana, pokoknya jawabnya enggak di langit, itu dianggap kafir atau dianggap subhat akidahnya, bukan Ahlus Sunnah. Nah, ini tataran akidah pada masa-masa memasuki akidah diperdebatkan dalam tataran teori saja, sehingga akidah itu hanya hidup dalam pemikiran dan keyakinan, belum menjadi sebuah rumusan-rumusan akidah. Contohnya gini, itu sangat mempengaruhi kepada pola penafsiran ulama terhadap Al-Quran dan hadis. Kalau antum baca hadis semuanya di Riyadhus Shalihin tentang bab suatu turukil khair, banyaknya jalan kebaikan. Itu semuanya al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Al-hayat sudah iman. Akhlaka dimulai dengan akhlaka kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imadatul ada'ani tariq. Nah, kalau berbicara la ilaha illallah itu kita mendapatkan kita berciri-ciri. Itulah yang membahas la ilaha. Bahkan dari ilahnya sendiri sudah dibahas. Apa itulah lahnya Nabi, kemudian illallah itu isbatnya, apa persyaratan nabinya, persyaratan ibadah, lengkap sekali. Tapi kalau antum baca membuang duri di jalan, ada penjelasannya. Ya kan? Ini berarti tidak dianggap penting membuang duri di jalan itu dengan kaitan dengan tauhid. Padahal Rasulullah memasukkan membuang duri di jalan itu dalam konteks bagian dari iman. Ini bermasalah paradigma berpikir. Kenapa la ilaha illallah berpikir? Bahkan perdebatan yang luar biasa tentang apakah sifat Allah itu nafsiyah atau original. Sampai kita bahasanya saya istilahnya mengerti istilahnya. Nasib jiwa mereka bagaimana? Dan kita menganggap biasa saja. Padahal itu akibat pengelolaan jalan yang salah. Akibat sistem transportasi yang buruk. Jadi kita tidak perlu berpikir bahwa tauhid itu menuntut sistem transportasi yang bagus. Bahwa tauhid itu harus menciptakan jalan yang lurus. Tauhid itu harus menyelamatkan jiwa manusia dalam perjalanan. Sehingga fikih tidak pernah menyentuh masalah itu. Silakan untuk cari mana fikih membahas keselamatan transportasi. Ini produk dari pemikiran yang dibuat orang-orang terdahulu. Bukan ulama itu salah, tapi terjadi kemandegan kepada aplikasi analis. Padahal Nabi ketika berbicara tauhid, dia berbicara tentang ihsan kepada Allah, ihsan kepada manusia. Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat mal ihsan, itu buat ke wilayah tauhid. Lalu ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi ihsan itu untuk beribadah kepada seperti melihat itu kita tahu sih. Puncak itu kan ihsan, di mana orang bahasa dikontrol oleh Allah. Itu kita sudah tahu. Maya pun minajul kafir bila warobil itu dibayarkan di samping kita. Para ulama hadis mungkin dahulu sudah tahu bahwa ini puncaknya tauhid adalah seseorang merasa diawasi oleh Allah, dimanapun kamu berada, Allah bersama kamu. Karena itu yang tauhid yang membawa perubahan perilaku. Tauhid tanpa menjadi ihsan dalam ibadah, membawa perubahan perilaku. Sehebat apapun orang menguasai kitab-kitab tauhid, tapi tidak membawa ihsan kepada dirinya, tetap saja korupsi.
Korupsi. Karena korupsi itu bukan berbicara orang menguasai kitab tauhid. Tapi korupsi itu berbicara tauhid sudah jadi ihsan belum dalam dirinya, ihsan kepada Allah. Ihsan itu kan muraqabatullah, pengawasan Allah. Di situ kan. Di mana kata Nabi, engkau beribadah seperti melihat Allah. Kalau engkau nggak bisa melihat Allah melihat kamu. Nah, dapat dari tauhid aplikasi sebagai ihsan kepada Allah, nanti lahirlah amanah, lahirlah kejujuran. Fa'in Allah, di mana Allah? Tauhid yang diajarkan Rasul. Lalu ihsan kepada makhluk. Inna Allaha katabal ihsan ala kulli syai'. Wa idza dzabhtum fa'ahsinu dzibhata. Wa idza qataltum fa'tuqita wa idza dzabhtum fa'ahsinu dzibhata. Wal yuhid syafratahu wal yurih. Nabi Allah mewajibkan kamu ihsan kepada segala sesuatu. Nah, ini ihsan dimensinya muamalah, ihsan pada makhluk. Jadi tauhid melahirkan ihsan kepada makhluk, yaitu berbuat baik kepada segala sesuatu, sampai ke musuh sekalipun kalau membunuh dengan baik. Membunuh satu minta maaf dulu, maaf ya membunuh. Artinya apa? Kata Nabi kalau berperang tidak boleh kan merusak wajah. Kalau bunuh saja tidak boleh merusak tubuhnya wajah. Itu ihsan pada musuh. Begitu pula membunuh makhluk, bunuh saja, jangan jadikan permainan. Ikuti pakai latihan yang bang. Begitu pula waidah dapat kalau menyembelih itu membunuh. Sekarang menyembelih, kalau menyembelih motivasinya konsumsi kan. Menyembelih pun kata Nabi, Pak Sinudin perbaiki. Salah satu memperbaiki menyembelih itu apa? Ihsan itu. Yaitu adalah kalau yuhida syafratan ditajamkan dulu, jangan bisa udah ledu terus bisa sampai balik lagi dulu, terus lagi sampai 2 kali kan. Sampai kata Nabi wal yurih dari atau istirahatkan, tenangkan hewannya, jadi yang begitu stres. Nah sekarang kita lihat di dunia bangsa mana yang paling berperi kehewanan pada binatang. Ini bisa tahu siapa yang sangat ihsan pada binatang, menyembelih. Apakah orang Islam atau orang Barat? Bayangkan Australia itu sampai menghentikan pengiriman sapi beberapa bulan ke Indonesia karena Indonesia tidak berperi kehewanan terhadap sapi. Jadi kalau mengangkut sapi dari Australia itu buat di geladak kapal itu tidak diberi makanan yang wajar. Sampai si sapi-sapi itu makan plastik, sampai makan kainnya sendiri karena nggak ada makanan. Sapi Tanjung Priok itu diturunkan, dorong-dorong di halo, lalu dimasukin ke truk, diangkut ke penampungan-penampungan. Ada yang jatuh mana sapinya, ada yang kecil mati. Sampai dihentikan karena mereka punya undang-undang perlindungan hewan. Di dunia ini mana yang punya undang-undang perlindungan hewan? Ini masalah pemahaman tauhid. Kalau mereka bukan berangkat dari tauhid, tapi berangkat dari kesadaran tentang hak-hak makhluk. Kenapa kita yang sudah bertauhid di Indonesia nggak ada? Saya terkadang kalau berangkat ke studio, ke radio tiap pagi jam 4 sudah berangkat. Itu selalu bareng dengan tukang sayur, tukang ini ke pasar. Terus saya suka kasihan banget lihat bebek, gitu, lihat ayam, ya. Dipukul saja di motor, ada yang beli sama harganya dan beli. Tapi gimana? Nggak ada aturannya. Orang bawa ayam, bawa bebek, mau pakai apa yang boleh? Karena nggak ada aturan. Pertanyaan kita, apakah itu nggak ada kaitan dengan tauhid? Gitu. Nah ini masalah. Jadi problem tauhid itu bukan lagi. Memang kita juga menghadapi kesyirikan, kemungkaran, TBC lah, TBC yang permanen dari zaman jahiliyah sekarang. Tapi juga banyak TBC modern tadi, perlakuan terhadap hewan, perlakuan terhadap manusia, itu juga TBC modern.
Ini diantaranya. Nah kemudian saya kira buah tauhid dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama dengan tauhid itu bahwa seorang mukmin la yakunu dhaiqan nazar. Orang mukmin itu tidak menjadi sempit pemikirannya, pandangannya. Jadi tauhid yang benar harus melahirkan keluasan berpikir. Kalau orang dengan tauhid menjadi sempit berpikirnya, itu berarti tidak benar tauhid. Kemudian yang kedua, an-iman bil kalimat yunsi fi nafsi unufati wa iddatina. Itu melahirkan kebanggaan, kekuatan jiwa ya. Izzah. Ketiga yunsi dari iman bil kalimat anfat nufus wa iddatina tawar. Di samping kebanggaan, kemudian kekuatan jiwa juga melahirkan tawar bersamaan. Kemudian dengan tauhid seorang mukmin yakin bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan tazkiyatun nafs dan amal yang saleh. Kemudian dengan kalimat tauhid tidak pernah seorang itu putus asa dari rahmat Allah dan dia selalu yakin bahwa Allah selalu membuka jalan keluar. Karena itu dia akan selalu tenang dan damai. Itu buah tauhid yang benar. Kemudian orang yang bertauhid yang benar akan dibimbing kepada kekuatan yang dahsyat dalam hal azimah. Dia punya tekad yang kuat, kemudian sabar dan tawakal. Nah ini buah-buah tauhid yang benar. Kemudian yang ketujuh, tauhid itu melahirkan seseorang menjadi pemberani. Usajimul insan wa tumyu qalbahu jur'atan, memenuhi hatinya kebenaran, keberanian dengan iman itu. Kemudian dengan iman yang benar juga melahirkan nilai seorang manusia, kemudian mengangkat derajatnya, melahirkan sikap qanaah dan istighfar, lalu merasa cukup, merasa qanaah. Kemudian yang wa'ahamu syai' wa ajaruhu yang paling penting, nah iman itu yaj'alul insan mutaqayyidan bi syar'illah wa muhafizan 'alaihi. Selalu merasa terikat dalam segala aspek itu dengan syariat Allah. Nah ini pokok-pokok yang penting buah dari tauhid. Nah, tadi telah berbicara bahwa tauhid itu yang benar akan melahirkan komitmen dan manajemen. Karena tauhid itu kan diikrarkan. Tauhid secara formalitas itu kan ikrar keesaan Allah yang diwujudkan dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itu ikrar. Kenapa perlu ada ikrar? Karena dengan ikrar itu melahirkan komitmen. Sebab itulah syahadat juga terkadang dimakna itu janji. Syahadat tauhid itu di dalamnya mengandung ahdun, mengandung janji. Mengandung akdun, akad yang wajib ditunaikan. Nah, karena itulah tauhid bagi seorang yang di luar Islam diawali dengan berikrar. Kenapa itu perlu ikrar? Karena ikrar itu adalah formalisasi daripada komitmen. Itu sebabnya tidak ada orang yang punya komitmen tanpa ikrar. Kita tidak akan disebut muslim sebelum ikrar dulu syahadat. Nah, itu komitmen, perjanjian. Begitu pula kita tidak jadi pemuda PBS kan kalau sudah beat dulu. Jadi itu sudah otomatis kita tidak akan jadi warga negara Indonesia tanpa ada ikrar sebagai warga negara dengan KTP ulama. Itu sudah menjadi sunatullah bahwa tidak ada komitmen tanpa ikrar, tidak ada komitmen tanpa perjanjian. Karena itu ada pepatah kalau di Sunda itu kan kalau megang kuda ya dipegang tali. Kalau megang manusia megang janjinya kan. Jalmama dicekel janjina kan. Ari kuda mah dicekel talina. Itu berbahasa. Artinya tauhid satu aspek yang diikrarkan itu harus melahirkan komitmen. Maka orang yang bertauhid berarti orang-orang yang komitmen yang selalu berpegang pada janji harus ditunaikan. Nah sebaliknya di sisi yang lain tadi tauhid itu dari aspek dalamnya adalah ihsan, melahirkan ihsan. Orang tidak akan ihsan melainkan dengan manajemen, penataan yang benar, bagaimana menata diri kepada Allah,
menata waktu, menata pengabdian, menata kerja, menata tanggung jawab terhadap sesama. Nah, itu melahirkan manajemen. Nah, komitmen dan manajemen ini dua prinsip kehidupan dan kemenangan. Tidak ada kemenangan dan permintaan dan komitmen. Orang yang tidak punya komitmen, ya bebas berbuat apa saja. Tidak sanggupnya tidak terikat. Nah, orang yang tidak punya manajemen, tidak ada target, tidak ada planning, tidak ada program, itu tidak punya manajemen. Nah, sedangkan hidup tidak akan mencapai apapun tanpa komitmen dan manajemen. Kita saja tidak bakal berkumpul di sini karena tidak ada komitmen dan manajemen. Dan kelemahan mendasar seluruh organisasi Islam itu masalah manajemen dan komitmen. Itu kelemahan mendasar. Coba, kalau kita punya komitmen, dan dari dahulu saya telah memberi contoh, dan di PP sekarang itu dibicarakan seperti gerakan sehari 1000 saja, 3S, sehari 1000 saja. Apakah gerakan ini diwujudkan dengan komitmen atau tidak? Kan gitu. Contohnya, apakah mengikat semua anggota? Taruhlah kalau kita punya anggota jangan banyak-banyak 100.000 versi pemuda-pemudi. 100.000 kali 1.000 sehari. Masing-masing berarti kan 30.000 per bulan. 30.000 kali 100.000 berarti itu 3 miliar atau 3 juta ya. Coba aja kali-kali 30.000 berarti itu namanya 4 tambah 100.000 3 miliar. Bayangkan sebulan kita punya 3 miliar. Itu baru wacana. Tapi bisa terwujud ya tanpa komitmen. Hanya tinggal 100 tahun kalau tidak memberikan komitmen itu tidak ada apa-apanya. Karena yang bisa merubah itu komitmen. Anda bisa merubah diri Anda sendiri karena punya komitmen. Gitu. Tidak punya komitmen. Kalau tahu tidak memberikan komitmen, itu nonsense yang tidak akan ada apa. Karena itulah ikrar itu untuk melahirkan komitmen. BA itu melahirkan komitmen. BA. Jadi lemah komitmen. Artinya dari 100.000 umpamanya seluruh anggota kita, adakah ada 50%-nya yang terus tiap hari 100.000 sehari, sebulan 30.000. Berapa orang? Itu kan dilihat nanti komitmen. Ini juga tidak pernah survei. Nanti ada survei yang punya komitmen. Lalu taruhlah punya komitmen semuanya mau setiap bulan 30.000. Ada nggak yang memanajenya? Memanajenya gimana? Prosedur merekrutnya gimana? Tuh uang itu sampai dari seorang ke orang. 2 hari ini bisa dipisahkan. Ada orang punya komitmen, tapi nggak yang memanage. Aku punya komitmen, udah mengisi formulir perjanjian pada datang, panitianya pada nggak ada, bukan. Itu problem. Jadi komitmen ini. Nah, tugas kita bagaimana tahu ini melahirkan komitmen ini sendiri. Padahal aku tuh banyak berbicara tentang tauhid, itu tujuannya manajemen. Bagaimana Allah manage alam? Sampai memilih diri kita, Allah Ta'ala memilih itu Masya Allah. Dalam satu bab saja, bab mencatat amal kita. Berapa tahapan manajemen Allah Ta'ala. Itu memilih seorang saja itu. Kita ini, yang mencatat saja itu dibikin bertahap oleh Allah. Pertama Allah catat amal kita itu di Lauhul Mahfuz, di Imam Mubin. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi mubin. Apakah Allah cukup dengan ahsaynahu fi Imam Mubin? Tidak. Allah tugaskan lagi para malaikat. Allah tugaskan malaikat yang tugas siang, tugas malam. Apakah itu tugas malaikat yang siang malam cukup? Belum. Ditambah lagi malaikat yang wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tugas dalam khusus yang awasi tiap orang. Apakah itu masih cukup atau belum? Mayal itu min qawmin illa ladaihi raqibun atid. Apa itu cukup belum? Belum juga. Allah ciptakan seluruh tubuh kita mempunyai potensi merekam amal kita.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu untuk mencatat amal kita saja. Allah terapkan di itu yang amat kok luar biasa. Apakah sudah cukup belum? Yaitu firman Allah wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban mansura ikra kitabaka. Kabar musik itu luar. Nah, kelemahan di seluruh gerakan Islam itu dua ini. Jadi kalau kita bicara tahu sebagai dasar gerakan, ya itu kelemahan kita. Bagaimana kita membangun kekuatan komitmen dan kekuatan ini? Tanggal dua. Saya nggak berbicara itu harus banyak jumlah, itu harus tinggi tidak. Tapi kita hanya berbicara tanamkan komitmen dan perbaiki ini. Kalau dua hal ini itu yang mungkin menurut pemahaman saya yang dikatakan Al-Quran. Jadi kamin biatin kholi dan balagat kekiatan kasiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar. Tapi kelompok yang kecil ini punya kekuatan dasar yaitu komitmen dan biiznillah. Karena tidak ada sunatullahnya yang lemah mengalahkan yang kuat. Yang ada sunatullahnya yang kuat mengalahkan yang lemah. Tapi kekuatan tidak diukur oleh jumlah. Yang kecil bisa menang asal kuat. Kuat komitmennya, kuat komitmennya. Ini tauhid dan gerakan. Nah, karena itu tauhid sebagai gerakan, sebagai gerakan pemikiran, saya kira ini telah menjadi program kita, yaitu pemurnian tauhid, ya, purifikasi atau arujul ila kitab wa sunnah itu sudah menjadi moto kita. Tapi juga harus menjadi gerakan amaliyah tadi. Tugas kita sekarang ini adalah bagaimana dari gerakan pemikiran ini ke gerakan amaliyah, dengan membuat jamaah kita betul-betul punya komitmen dan komitmen di semua tingkatan, dari PP, PW, PD sampai ke jamaah dan anggota. Ini ideologi saya kira tidak perlu. Nah, tauhid sebagai dasar ideologi itu harus mencakup, ya. Tauhid harus menjadi principle of knowledge, menjadi prinsip-prinsip pengetahuan, harus berakar ke tauhid. Kemudian tauhid harus menjadi principle of ethics, harus menjadi dasar dari perilaku, tata kesopanan, akhlak. Harus menjadi prinsip of estetik, jadi harus jadi dasar seni, keindahan, budaya itu harus dasarnya tauhid. Karena Allah itu Maha Indah, maka semua keindahan harus dalam hukum Allah. Tauhid harus menjadi principle of social order, harus menjadi dasar-dasar tatanan sosial. Begitu pula tauhid harus menjadi prinsip dari metafisik. Alam gaib itu semuanya harus berdasarkan tujuan tauhid. Nah, ini tentu perlu uraian yang luas, ya. Bagaimana implementasinya di dunia pendidikan, tauhid itu kan? Bagaimana implementasinya di dalam dunia ekonomi? Bagaimana implementasinya di dunia seni, dunia olahraga? Contohnya kan kita belum menyentuh tahu penerapan dan tauhid ke dunia hiburan. Kita baru menyadari bahwa dunia hiburan kita ini rusak, gitu ya. Tapi kita belum mempunyai terobosan bagaimana memberikan alternatif ini yang baik. Dunia olahraga kita rusak, tapi kita belum punya terobosan dengan gerakan tauhid ini memperbaiki dunia olahraga. Contohnya seperti kenapa kalau main bola itu waktunya selalu melewati waktu sholat. Itu seperti itu. Tapi dengan pelatihnya siapa itu? Saksi apa? Yang sampai U19 itu. Dia keagamannya lebih baik, sehingga dia latihan anak-anak itu selalu tidak melewati waktu sholat. Kalau pada zuhur atau pada asar, pengen kayak ini. Ini artinya salah satu dari aplikasi tahu ini dunia olahraga.
dakwah tahun yang lalu gitu. Sekarang di kepolisian bagaimana kerja. Jadi pekerjaan itu lebih banyak. Bagaimana sih bekerja? Nah ini sebetulnya rincian dari yang tadi saya kira. Bagaimana tadi principle of knowledge, about one, tidak hak, truth, and the truth. Kemudian tahu principle of metaphysics, kemudian tahu the principle of ethics. Ini poin-poin besarnya saya kira. Jadi tidak dibandingkan. Nah sekarang perjuangan dakwah menegakkan tauhid. Bagaimana sebetulnya perjuangan dakwah menegakkan tauhid itu? Sebagaimana tadi tauhid itu menyebar ke seluruh aspek hidup kita ya. Nah maka intinya tauhid itulah bagaimana kita membangun umatan wahidah tadi, yaitu wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Bagaimana membuat umat yang satu. Umat yang satu itu baik secara nilainya, periodnya, yaitu tauhid kepada Allah, ataupun secara kuantitasnya, yaitu umat Islam yang bersatu. Nah kemudian kita membangun pandangan hidup yang baik dengan kalimat thayyibah. Jadi tidak akan melahirkan umatan wahidah kalau tidak membangun pandangan hidup yang baik. Karena itu perumusan pandangan hidup, membangun pandangan yang baik, kalimat thayyibah, yaitu firman Allah, wa masalu kalimatin thayyibatin. Bagaimana membangun kalimat thayyibah ini dalam hidup, kalimat thayyibah dalam pendidikan, kalimat thayyibah dalam politik, dalam hukum, dalam ekonomi. Kemudian membangun kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Karena tidak ada hayatan thayyibah tanpa ada pandangan yang baik dulu. Ada world view dulu, ada pandangan dunia yang benar dulu, sehingga melahirkan hayatan thayyibah. Nah, dari hayatan thayyibah ini nanti membangun generasi yang baik, dzurriyyatan thayyibah. Kemudian membangun negeri yang baik, baldatun thayyibah, baldat thayyibah. Membangun perekonomian yang baik, yaitu kasab halal dan thayyibah, usaha yang halal yang thayyibah. Kemudian meraih akhirat yang baik, yaitu wa masakina thayyibatan, tidak nanti. Nah jadi aplikasi tauhid sebagai ideologi gerakan itu adalah mengimplementasikan kalimat thayyibah itu menjadi praktis dalam kehidupan, yaitu bagaimana membangun tatanan keluarga sehingga melahirkan hayatan thayyibah, bagaimana melahirkan sistem ekonomi sehingga ekonominya halal dan thayyibah, bagaimana melahirkan generasi yang baik, sistem pendidikan yang baik sehingga melahirkan dzurriyyatan thayyibah, bagaimana membangun kehidupan berbangsa bernegara yang baik sehingga melahirkan baldatun thayyibah. Akhirnya meraih surganya Allah, yaitu wa masakina thayyibah. Ini esensi tauhid. Jadi saya kira dari poin-poin ini kita bisa mengembangkan menjadi berbagai macam disiplin pengetahuan dan menjadi pola gerakan yang dasar. Semua ini berorientasi kepada tauhid. Nah, tadi sekali lagi saya dari awal saya menggambarkan bahwa memang tauhid kita lebih banyak ditarik ke ranah teoritis, sehingga tauhid lebih banyak dijadikan dasar pertentangan, bukan sebagai dasar gerakan sosial. Nah, di Indonesia jangan sampai terjadi pola pemahaman keagamaan seperti Timur Tengah. Telah membuktikan penelitian-penelitian paradigma memahami agama yang berorientasi pada tauhid teoritis itu bukan mempersatu, tapi adalah memecah. Bayangkan orang hanya beda sedikit, apakah ya Allah tangan Allah ataukah kekuasaan Allah. Lalu orang membuat garis demarkasi baru. Oh, dia bukan kelompok saya. Lalu ujungnya membolehkan memfatwa untuk berpisah, ujungnya jadi boleh bertempur, berperang. Jadi dasar sekali pengaruh dari pemikiran tauhid. Kalau itu salah kaprah. Dunia Timur Tengah selama belum merubah paradigma tauhid akan terus begitu. Sulit benar.
Karena tauhidnya itu tauhid yang rigid, yang mengklaim penafsiran inilah yang sesuai dari Ahlussunnah wal Jamaah, selain itu adalah salah. Sehingga tidak bisa bekerjasama dengan siapapun. Terlalu itu konfliknya itu konflik teologis. Dan itu dibantu oleh sudah masyarakat Arab itu masyarakat perempuan, ditambah dengan perbedaan-perbedaan akidah teologi, makin memperfungsi permusuhan. Tapi coba kalau kita tadi, siapa yang memperdebatkan bahwa kita sebagai muslim membutuhkan sistem transportasi yang baik demi keselamatan kaum muslimin, kaum mudik? Kelompok mana yang akan berdebat? Nah, kelompok mana yang akan saling mengkafirkan? Ya. Tetapi ketika berbicara tentang tadi, ya Allah itu tangan Allah atau kekuasaan Allah, silakan. Beda pengajian, beda jamaah, beda ini. Bukan itu tidak boleh, tetapi konsumsi itu untuk siapa sebetulnya kan? Itu konsumsi siapa? Apakah konsumsi umat atau itu konsumsi para ahli akidah dalam tataran akademis? Kalau tataran akademis silakan. Tapi ketika itu dibawa ke tataran praktis, malah ke umat. Jadi yang itu wilayah teori itu semula disebarkan ke umat, yang tataran praktisnya malah nggak dikasih tahu umat. Nah ini mungkin Dewan sekalian, saya tidak terlalu banyak supaya kita punya waktu berdiskusi, ya. Mungkin juga dari setelah coba di kurang-kurang menjadi 30 menit. Kaitan dengan topik sebagai prinsip politik law. Iya. Saya ingat dalam tulisan kita dalam buku ini dakwah jamiah kalau tidak salah halaman 10, Syariah wa Daulah. Iya. Syariat Islam itu ada yang bersifat individual yang sebenarnya tidak ada urusan dengan kelembagaan. Sementara syariat yang sifatnya hukum itu harus ditegakkan melalui sebuah daulah. Sementara penegakan syariat Islam itu sendiri, Al-Quran dan Sunnah, tidak secara tegas menentukan negara yang bagus untuk penegakan syariat itu seperti apa. Nah, saya ingin tahu bagaimana pendapat Ustaz terkait beberapa kelompok yang menyatakan bahwa syariat Islam itu harus dengan satu sistem, tidak ada yang lain, yaitu khilafah. Tapi sementara kelompok yang ini juga dalam bingkai NRI juga bisa gitu. Nah, pandangan Ustaz seperti apa? Baik. Jadi begini. Al-khilafah, dulu pemuda pernah keluar di jurnal tunggal. Nama satu kali awal akhir. Nama yang tua layar ya, tidak ada mutu dan ada biaya. Tapi maaf itu bukan melesetkan, artinya tulisan banyak tapi tidak ada yang lebih lagi. Dan itu mendapat respon yang luas dari teman-teman di HTI sampai waktu itu kita bedah buku tersebut di Bogor langsung dengan DPP HTI. Jadi mereka sendiri menyadari sebetulnya kalau betul khilafah itu suatu sistem baku, itu seperti apa? Apa yang dirujuk itu? Karena khilafah itu mengalami juga perkembangan secara tadarus bertahap. Contoh khilafah Abu Bakar dan Umar, Utsman di Madinah. Nah, tiga ini aja udah berbeda sistem khilafahnya itu. Abu Bakar dipilih oleh Suro di Akifah Bani Sa'ida. Sedangkan Umar dipilih melalui wasiat Abu Bakar. Kemudian Umar mewasiatkan ke 6 orang sistem formatur. Lalu Ali bin Abi Thalib dipilih oleh sekelompok orang dan oleh sekelompok orang yang lain. Setelah itu dinasti. Setelah itu terakhir adalah Turki Utsmaniyah. Secara tidak langsung yang dilulukan oleh teman-teman di seputar itu kan sistem khilafah Turki Utsmani yang bersifat kekaisaran, imperium, di mana seluruh negara muslim harus dibubarkan, dikembalikan ke satu kekuasaan. Sebuah ide itu tidak ada yang mustahil, tetapi bedanya ada yang realistis, ada yang realistis kan gitu. Menurut kecenderungan dunia sekarang, justru negara-negara itu semakin mengecil, membuat kelompok-kelompok kecil. Karena potensi makin besar, kemudian
individualisme makin tinggi. Contohnya di Indonesia, bukan berkurang provinsi itu dari 27 jadi 33. Tiap provinsi bukan berkurang itu kabupaten, malah bertambah. Bahkan berebut ingin menjadi kecamatan. Nah ini artinya tidak sesuai dengan sunatullah kalau berpikirnya begitu. Yang kalau mau berbicara tentang tauhid prinsip of politik and law itu harusnya kita membuat rumusan seperti apa format khilafah zaman modern kan gitu. Nah para ulama telah mencoba seperti Muhammad Nasir sebagai pendiri dari Pembentukan Islami kan. Itu kan sebagai salah satu roadmap ya. Jadi peta jalan untuk menuju khilafah yang hilang sebetulnya. Tapi kan tidak berhasil karena nggak ada negara yang dianggap siapa super powernya negeri muslim sekarang yang bisa diterima oleh semua pihak. Nggak ada. Lalu kalaupun ada super power muslim, apa diterima oleh semua negara? Nah, ini sudah tidak. Apalagi kalau berbicara Sunni sekarang, Sunni paling kacau politiknya. Kenapa itu Syiah berkembang sekarang? Karena Syiah politiknya stabil. Kalau Sunni politiknya rusak. Jadi jangankan berbicara khilafah dalam konteks seperti itu kan gitu. Ya, dalam pengertian tiap negeri muslim saja kita belum selesai menyatukan satu masalah umpamanya apakah demokrasi barang haram dan najis yang haram bersentuhannya, haram menggunakannya, haram hasilnya seperti babi kan ataukah demokrasi itu barang yang subhat yang haram esensinya tapi boleh digunakan sebagian sebagai sarana ataukah yang halal thayyibah boleh dipakai itu saja negeri muslim belum selesai. Sunni itu susah sekali menyatukan. Nah sekarang yang mayoritas bisa menerima ya dalam pendekatan yaitu istilhami atau pendekatan sebagai inspirasi bahwa demokrasi bukan dari Islam, tetapi Islam memiliki inspirasi yang baik dari manapun dengan kritis. Nah itu yang mayoritas dipegang. Saya kira termasuk ulama-ulama Persis dan yang Hasan, kemudian Kiai Isa Ansori sampai Panasir sampai sekarang hemat saya masih memandang paham ketiga ini yang lebih moderat, yaitu istilhami bahwa semua yang baru dari barat itu harus dianggap sebagai inspirasi yang bisa dikritisi, yang baiknya oke kita sering mengakui. Nah, apakah pandangan hati seperti itu? Tapi sebagai gerakan dakwah, menurut hemat saya tetap kita perlu dalam dakwah itu perlu juga yang begitu. Dia harus berbicara sesuatu yang awal-awal tidak itu untuk mengurangi idealisme umat ya perlu. Yang tidak pasti itu pemuda Persis ikut dana. Nah itu yang dikhawatirkan. Apa paham apa tidak kan gitu. Nah, gitu. Jadi kalau pemuda Persis terlibat di sana ya harus kembali diskusikan lagi pemahaman itu tentang politik. Karena kita sudah beberapa kali diskusi dengan baik pemuda, MPP, ya bahkan terakhir kemarin Setia dari PP Pemuda saya, dari Persisten juga dari anggota MIUM Masjid Intelektual. Itu sengaja kita mengundang HTI, mengundang JAT, mengundang Salaf, itu tentang itu. Nah, jadi ternyata mereka itu selalu merasa bahwa ini hanya sarjana. Saya katakan bahwa itu salah satu dari istihad gerakan Islam. Kita terima. Tapi yang kita ingin tahu itu kalimat hanya itu dalam hanya. Di mana dia mengatakan hanya dengan cara ini. Kenapa? Bahwa saya sudah kata kalimat hanya itu yang perlu kita buang. Tapi gantilah dengan kalimat ini salah satu. Sehingga semua gerakan itu menuju pada tujuan yang sama. Itu diantaranya ya. Tadi, ya. Jadi ide mereka itu kan lebih kepada konteks yang bunuh hanya satu itu saja. Ya. Sedangkan itu kan memang dalam khilafah.
Sedangkan Muhammad Nasir itu kan punya argumen kaitan dengan itu di mana daulah Islam kan ya. Kalau daulah Islam kan dalam artian kalau memang Islam tidak bisa menegakkan satu pemimpin ya tegakkannya di negeri masing-masing dengan syariatnya gitu ya. Tapi kalau dilihat dari hadis yang tadi jelas Ya. masih bunuh. Menempatkan itu kan. Begini, kalau kita mau jujur, dasar-dasar pemikiran politik di Suri itu ada hal-hal yang sangat menyulitkan untuk diterapkan. Contohnya begini, kalau mau kita betul tekstual, itu harus diawali begini bahwa A'in al-A'in itu di Quraisy itu pertama. Terus Quraisy. Nah, koton ya. Iya. Koton Ya, sekarang kalau di Turki boleh berapa? Boleh. Di Indonesia apa Indonesia boleh di mana bisa? Nah itu tuh kalau mau berbicara tentang tekstual. Jangan dalam satu ini namanya tekstual, dalam konteks lain. Enggak. Kita tidak konsisten secara ilmiah. Karena itu dari awal kita berkeyakinan masalah siasa itu adalah masalah ijtihadiyah dari awal. Ada koridor-koridor teks yang memang harus dipegang. Ada teks yang itu sifatnya kontekstual. Bahwa Nabi berbicara tentang al-Nabi Quraisy yang konteksnya di masa Nabi, di mana kekuatan Quraisy yang dominan. Seperti pemahaman Ibnu Khaldun. Itu bersifat sosiologis dan untuk memahaminya. Karena ini bicara politik juga sosial, maka penafsiran sosiologis. Tapi kalau teman-teman yang lain menjadi salafi, dia melihat karena ini menyangkut doktrin Nabi, maka itu akidah. Kan lain lagi kalau tempatnya ke akidah, tapi nggak boleh berubah. Nah, ini berbeda pendekatan itu. Jadi memang di Sunni itu untuk menempatkan satu masalah politik sulit mendapatkan satu kesatuan karena ada tadi dua pendekatan berbeda. Nah keuntungannya si A itu dia punya doktrin yang sama itu masalahnya. Itu perbandingan politik dan siapa. Ini juga salah satu tugas di dalamnya ketika kita menghadapi Syiah dari aspek siasa. Bahwa tidak semata-mata aspek ibadah akidahnya rusak siasa, tapi ada aspek siasa yang sangat membiurkan banyak kalangan. Nah kemudian, jadi kalau bicara ke politik, saya kira orang-orang HTI bisa jadi Syiah kalau debat dengan orang yang bukan politik. Karena Syiah itu lebih jelas, lebih konkret. Kalau berbicara nanti, sebab itulah saya tetap ingin mengatakan ini salah satu cara. Jangan dikatakan ini hanya. Itu yang ingin saya katakan. Dengan demikian kita menghargai teman-teman HTI yang non kooperatif dengan sistem yang ada, gitu kan. Walaupun juga banyak dikritik oleh teman-teman di internal HTI, umpamanya Pak Hoto kan buat, sekarang beliau nyalek, karena belum melihat ada ketidakkonsistenan dalam gerakan HTI. Kenapa kalau demokrasi itu najis dan haram, tapi kita menggunakan cara demokrasi seperti demo kan, tapi ganti namanya dengan munasoro atau doharo ya ganti nama. Tapi cara itu kan tetap demokrasi. Lalu kenapa HTI bisa hidup di negara yang demokratis justru gitu? Di negeri-negeri Timur Tengah yang tidak demokratis malah tidak ada. Jadi tanda tanya itu berarti pemahaman HTI itu secara praktikal itu hanya layak di daerah demokratis. Jadi menguntungkan. Itu yang saya katakan di Pak Ismail. Coba bayangkan Pak Ismail, antum bisa bicara begini karena di mana? Di Indonesia. Saya ada dari Saudi. Bisa, karena Saudi bukan demokrasi kan. Jadi gerakannya anti demokrasi tapi paling diuntungkan demokrasi. Saya katakan gitu. Jadi gerakan yang paling anti demokrasi tapi yang paling memanfaatkan demokrasi.
Nah, itulah sebabnya kita cobalah kendorkan sedikit dari kalimat hanya itu dengan kalimat satu yang dia tidak terima. Tapi ini ya, kan data itu format. Nah, kalau menurut hemat saya itu justru sudah keluar dari manhaj al-hadis kan. Kalau hadis jelas hadis ahad kalau sudah sahih dan tidak ta'arud dengan nas manapun itu wajib diterima. Yufidul yakin, yufidul ilmu wal amal kan. Kaidah hadisnya begitu. Kalau tidak sahih hadis yufidul ilmu yakin, memberi faedah ilmu yang yakin itu dalam akidah gitu. Saya pernah diskusi lewat medis dengan teman HPI tentang masalah itu. Memang mereka mengaku tidak menerima masalah hadis ahad di keadaan. Itu salah satu. Dan itu merupakan keaiban besar bagi teman-teman salafi itu luar biasa. Dengan itu saja mereka cukup membesarkan itu bagi salafi. Cukup itu saja di sana kesesatan seperti itu. Itu teman-teman salafi. Cukup itu saja di sana kesesatan. Maka sekarang itu Ya.